wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada sore hari ini kita akan menjelaskan ayat-ayat Quran yang tadi dibacakan sebagai permulaan taklim hari ini, yaitu surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 16. Dari sekian ayat Quran itu Bapak akan ambil yang pertama surat Al-Baqarah ayat 5, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 6, dan surat Al-Baqarah ayat 8. Nah, ayat kelima surat Al-Baqarah inilah yang harus kita jadikan cita-cita. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, hati yang senantiasa mendapatkan hudan. Dan jangan kemudian kita menjadi manusia yang hatinya tidak mendapat hidayah. Dan juga ayat yang ke-8 juga manusia-manusia yang hatinya susah mendapatkan hidayah. Nah, dari ayat ini kita diminta setelah kita membacanya itu untuk memilih. Yang pertama adalah menjadi manusia yang memiliki hati yang sejahtera, hati yang sehat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai qalbun salim. Nah, manusia-manusia yang memiliki qalbun salim inilah orang yang beruntung. Yang diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang sejahtera, hati yang selamat, hati yang bergembira, hati yang senantiasa dihiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Quran, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kalian ya mengudawamakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar ya supaya kita sehat jasmaninya. Dengan berpuasa itu bukan hanya sehat jasmaninya. Sehat jasmaninya insya Allah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikannya seperti itu. Ya.
sumu tasihu. Nah, demikian pula dengan kita membaca ayat Al-Quran, terus Al-Quran, murojaah Al-Quran, menghafal Al-Quran, tafsirul Quran. Kalau satu hari saja kita bisa mengingat dan menghafal 3 ayat Al-Quran satu hari. Loh, kalau sudah 10 hari 3 kali 10, nah, berapa itu? 30 ya. Nah, 1 bulan itu sudah bisa menghafal ya beberapa buku yang bahkan juga bisa menghafal beberapa surat ya. Nah, sehingga dalam 1 semester insya Allah kita sudah bisa menghafal 1 juz ya. Nah ini akan membuat hati kita menjadi jernih ya. Qalbun salim, ma'allah biqalbin salim ya. Yang bisa membawa ya dalil mutaqi ya, membawa kepada petunjuk-petunjuk menjadi orang yang mulia ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ya, insya Allah kita dijauhkan dari ya hati yang mayit, qalbun mayyitin. Nah, surat Al-Baqarah ayat 6 tadi mengingatkan kita semua agar sampai kita ini menjadi orang-orang yang qalbun mayit ya. Orang yang hatinya itu mati. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan inilah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang disebut sebagai orang-orang yang sekuler. Orang yang sekuler itu orang yang hatinya tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut sebagai orang-orang yang kafir. Bahkan biar dinasehatin kayak apapun, dia tetap saja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percayanya kepada kehidupan dunia saja. Ya. Tidak percaya bahwasanya kehidupan dunia ini akan berakhir. Dan dia percaya bahwasanya kalau sudah orang meninggal dunia nanti bakal menghadapi kehidupan di akhirat. Nah, itu yang dibacakan di surat Al-Baqarah itu ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di dalamnya adalah beriman kepada hari akhir. Nah, orang yang tidak percaya kepada hari akhir, percaya pada kehidupan dunia saja, disebut orang yang sekuler. Orang yang percayanya pada hidup di dunia saja, maka yang dicarinya adalah kesenangan dunia saja. Dia tidak merasa butuh untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kesenangan
di akhirat saja, tetapi juga ya kita mencari kesenangan hidup ya, di akhirat itu. Tidak hanya akhirat saja, tapi dunia. Tidak hanya dunia saja, tapi juga akhirat. Ya. Nah, disinilah keutamaannya, kelebihannya, ya. Kita sekolah di pesantren ini. Jangan dikira bahwasanya orang yang pesantren itu hanya untuk akhirat saja, bukan. Sekolah di pesantren, kemudian dia menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, kebudayaan. Nah, adalah untuk mencari kesenangan dunia. Nah, di balik dunia ini ada ya kesenangan yang lebih daripada kesenangan dunia, namanya kesenangan akhirat. Ya, kita dapatkan dua-duanya. Ya. Jadi kalau kita hanya mendapatkan pengetahuan, keterampilan, hanya ya, untuk mencari dunia saja, ya rugi, ya. Kita hanya dapat dunia, ya, tapi tidak dapat akhirat. Nah, kesenangan dunia yang kemudian dicari itu, kemudian melupakan kehidupan akhirat, ya. Maka pada ayat yang ke-8 itulah sebagai akibatnya di qulubihim maradun fazadahumullahu marad walahum adzabun adzim. Mereka akan mendapatkan bencana dan malapetaka akibat daripada hatinya menjadi sakit, qalbun marid. Ya, hatinya ya, tidak disinari dengan kebenaran. Nah, ada dalam psikologi itu disebutkan oleh Thomas Hobbes. Nah, inilah manusia yang digambarkannya sebagai homo lupus, manusia yang berhati serigala. Manusia yang berhati serigala, homo lupus. Jadi karena hatinya sudah tidak ada lagi ya rasa kemanusiaan, nah ya, dan tidak ada lagi kepercayaan kepada Tuhan, maka hatinya kemudian menjadi hati serigala. Ya. Yang mencari kesenangan dunia, kenikmatan dunia, kepuasan dunia dengan cara apa? Dengan cara menzalimi manusia, dengan cara menyakiti manusia, dengan cara merugikan manusia, dengan cara ya, merusak kehidupan bersama manusia. Dan inilah yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, tidak ada lagi rasa humanisme, rasa kasih sayang. Yang ada pada dirinya adalah bagaimana dia untuk mendapatkan kesenangan, kenikmatan dunia itu dengan cara ya menyakiti sesama manusia. Nah, dari surat Al-Baqarah yang tadi kalian baca dan kalian hafal ya, itu mengingatkan bahwasanya hidup itu harus penuh kasih sayang,
sesama manusia, tak boleh ya menyakiti sesama teman ya. Kalau kita perlu kenikmatan, kesenangan duniawian ya, tidak boleh dengan cara mengambil hak-haknya orang lain, merampas hak-haknya orang lain dengan cara menzalimi orang lain. Nah, orang yang menzalimi orang lain, mengambil, mencuri hak orang lain itu, nah itulah yang disebut sebagai manusia seperti serigala, homo lupus. Homo lupus itu dia untuk mendapatkan kesenangan ya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hati nurani. Dalam mencuri, dalam menyakiti, dalam menusuk orang, menganiaya orang, ya. Janganlah kita kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita punya hati tetapi hatinya sudah sakit, qalbun farid, ya. Sudah tidak punya lagi rasa kemanusiaan, tidak punya lagi merasa kasih sayang, tidak ada lagi saling berbagi, ya. Nah, dengan kalian menghafal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16 yang sudah dihafal, alhamdulillah, ya, selama 10 hari, ya, terus ditambah lagi, tidak hanya dihafal, tetapi harus diingat, ya, bahwa apa yang kita hafalkan dari ayat-ayat Quran tadi adalah untuk menumbuhkan kita, ya, memiliki qalbun salim, memiliki hati yang sehat dan hati yang sejahtera, ya. Sebab ya yang menentukan seseorang itu jadi manusia atau tidak jadi manusia itu hati. Kalau sudah hatinya tidak ada, ya, maka orang itu tidak akan jadi manusia. Kata Thomas Hobbes, dia bukan manusia tapi dia adalah serigala. Oh, ya, ya, homo lupus. Ya, ya, kalau nanti dewasa, ya tidak segan-segan, ya, menyakiti sesama manusia dengan memperkaya diri, ya, dengan merampas hak orang lain, ya, mencuri, ya, kekayaan orang lain hanya untuk mencari kesenangan sendiri, dan ini berbahaya, ya, buat bangsa, ya, buat kemanusiaan. Nah, maka oleh karena itu pendidikan yang baik yang kalian dapatkan ini, ya, adalah untuk menjadi orang yang punya rasa kemanusiaan, punya hati yang baik, ya, dan akan bisa mengantarkannya kepada kemuliaan bukan hanya di akhirat tetapi di dunia. Tapi ketika sekolah hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu yang ada, ya, di dunia saja, ya, baca Quran tidak bisa, beribadah tidak mau, ya, hanya belajarnya untuk mengembangkan otaknya saja. Nah, maka kemudian kalau dia menjadi, ya, pemimpin di negeri ini, maka menjadi pemimpin yang hanya cerdas akalnya, tetapi sesungguhnya hatinya itu bodoh. Nah, inilah yang berbahaya, ya, bagi kehidupan bangsa ini, ya. Maka pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang menyatukan, ya, memadukan, ya, antara hati nurani yang dihiasi dengan, ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga, ya, mengembangkan, ya,
segala macam keterampilan. Dan itulah yang diharapkan dari apa yang tadi dibacakan, ya, agar memiliki kolbun salih, jangan sampai menjadi kolbun mayit, artinya mati, atau jangan sampai pendidikan itu menjadikan manusia yang hatinya sakit, ya, seperti yang ada disebut di dalam surat ke-8 dalam Al-Baqarah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi apa yang kita ya kaji bersama-sama, ya, dapat diingat dan terus disempurnakan, ya, hati kita menjadi hati yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu dapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang wa'ulaika humul muflihun, itu orang yang sukses dunia wal akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.